Shalom lagi ya. Shalom. Dahsyat. Oke. Saya diberikan sebuah tema yang luar biasa namanya pengharapan. Kalau pengharapan itu seringkali manusia berharap kalau lagi susah. Amin. Nggak apa-apa, nggak dosa. Langsung pokoknya takut gitu. Nggak apa-apa. Itu normal kok. Kita berharap kalau kita lagi susah. Kalau lagi enak-enak kita ya lupa lah sama pengharapan itu ya. Nggak apa-apa juga sih, itu manusiawi ya. Tapi yang lebih dalam lagi, kalau kita dengar kata pengharapan itu biasanya konotasinya lagi dalam keadaan buruk gitu. Dalam keadaan yang nggak enak. Pengharapan itu bukan dalam keadaan yang buruk aja. Dalam keadaan yang senang-senang juga, setiap hari kita berharap sesuatu indah terjadi gitu loh. Mau saya lagi enak-enak, nggak ada apa-apa, adem ayem, tetap aja berharap sesuatu yang luar biasa. Saya selalu punya istilah di rumah gini, great days ahead. Hari-hari yang baik akan terus terjadi, gitu loh. Biasanya ada hari yang nggak baik, nggak apa-apa. Great days ahead. Jadi days banyak hari-harinya. Bad day satu kali aja nggak apa-apa. Great days-nya banyak. Nah, days gitu ya. Jadi saya kalau ngomong sama anak saya, kalau dia lagi pulang sekolah saya jemput. Sekarang saya jadi supir nih saudara. Ya, saya semenjak resign. Udah nggak banyak berkecimpung di yayasan saya jadi supir. Saya bilang sama istri saya, udahlah kita nggak usah pakai supir, saya jadi supirnya. Saya senang ngobrol sama anak saya di mobil. Itu waktu-waktu di mana kami bisa banyak dapat hal-hal yang luar biasa sama-sama dia. Jadi kadang-kadang dia kalau dijemput sekolah kan dia adalah hari-hari yang nggak baik. How's your day? Gimana harinya? Gak enak, aku nggak suka gini. Terus aku bilang selalu sama dia, nggak apa-apa. Besok pasti lebih keren lagi, lebih luar biasa gitu. Jadi setiap hari berharap. Pengharapan itu kalau berharap berarti ada sebuah cara yang harus dilakukan yaitu apa? Berserah. Ya. Makin berserah, pengharapannya makin asik, makin luar biasa. Ya. Roma 5 ayat 3-5 itu bicara soal yang namanya pengharapan. Nah ini kuncinya sebenarnya, coba saudara baca ya, Roma 5. Roma 5 ayatnya yang ke-3 sampai ke-5. Roma 5 ayat yang ke-3 mengatakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga di dalam kesengsaraan kita. Ini kata bermegah di sini boasting. Artinya kalau diposturkan dengan tubuh ya, Paulus nih lagi kasih tahu bahwa kalau lagi ada kesengsaraan tuh ditantangin sama dia kayak gini nih. Apa lo? Nah, gitu. Itu kira-kira bahasa aslinya begitu. Jadi sama kesengsaraan tuh dia nggak peduli, ditantangin sama dia, gitu. Kenapa? Ini kalimat yang luar biasa. Kesengsaraan itu adalah faktor eksternal. Saudara nggak akan bisa kontrol yang namanya kesengsaraan ini bisa datang kapan aja. Ya, ujian hidup bisa datang kapan aja. Makanya saya selalu katakan kita harus siap setiap hari. Ya, harus siap setiap hari. Dulu waktu ujian sekolah ada jadwalnya kan? Ada jadwalnya. Kita belajar udah deket-deket mau ujian. Baru kita ya karena udah tahu jadwalnya kapan kan? Saya amen duluan. Saya begitu soalnya dulu. Nah, kalau yang namanya ujian kehidupan kita nggak pernah tahu datangnya kapan. Bisa 1 jam lagi, bisa 2 jam lagi. Saya pernah tengah-tengah lagi khotbah hari Minggu, tiba-tiba kabar, blek, adikmu serangan jantung. Serangan jantung. Bukan adik saya JC yang paling kecil, bukan adik saya persis di bawah saya. Serangan jantung. Nggak enak gitu kabarnya langsung. Saya dekat sama dia gitu. Saya waktu lagi jalan bergegas langsung ke rumah sakit. Di jalan udah langsung ditelepon, adikmu nggak ada, udah hilang. Saya makin nggak enak lagi hatinya. Puji Tuhan sampai di sana proses resusitasinya berhasil, dikejut gitu ya. Dok, sempat beberapa menit hilang. Dia balik lagi. Tuhan kasih kesempatan kedua bagi dia. Hal-hal kayak begitu kan kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu kapan ujian mau datang. Saya sudah saksikan kepada saudara, tiba-tiba tanggal 2 Januari berhadapan dengan dokter, bapak kena leukemia. Mau ngomong apa? Saya sampai bilang gini sama istri saya, jangan-jangan saya dulu mengilahkan hidup sehat. Jangan-jangan dulu saya terlalu sombong sama diri saya sendiri. Saya pikir kalau udah jaga makan olahraga nggak akan sakit. Jangan-jangan waktu zaman itu saya nggak berharap sama Tuhan. Jangan-jangan waktu saat itu saya berdoa, tapi nggak dalam aspek itu saya nggak berharap sama Tuhan. Saya berharapnya sama hidup sehat. Waktu saya sakit, teman-teman saya yang tahu pola hidup saya datang ke rumah sakit ngomong gini,
Lu aja bisa sakit, apalagi gue. Kelar gue ntar lagi. Gimana coba? Makanya pengharapan kepada Tuhan di hari-hari yang enak pun terus berharap sama Tuhan. Di semua aspek. Ya kan? Nah ketika ujian datang, ya, ketika ada kesengsaraan datang, Paulus katakan bermegah. Sekali lagi, kesengsaraan adalah faktor eksternal, saudara nggak bisa kontrol. Ya, yang saudara bisa kontrol adalah yang berikut ini. Apa? Coba, Paulus katakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu akan menimbulkan ketekunan. Bahasa Inggrisnya perseverance. Ini cuma satu-satunya, ada 4 komponen di sini ya. Ini cuma satu-satunya yang saudara bisa kontrol, yaitu tekun. Tekun itu artinya adalah apa? Sabar dan bertahan. Sabar dan bertahan. Di depan kesengsaraan saya sabar dan bertahan. Oke? Nah, buah, saya ulangi, buah daripada ketekunan, itu ada 2. Baca seterusnya, dikatakan begini. Dan ketekunan ayat 4 akan menimbulkan apa? Tahan uji, ini bahasa Inggrisnya karakter. Karakter. Karakter itu bahasa Inggrisnya yang lebih tepat lagi diterjemahkan di dalam versi The Message itu adalah the steel of virtue, karakter ilahi yang baja. Jadi dahsyat banget. Saudara nggak bisa bangun-bangun pagi bilang gini, hari ini aku mau punya karakter seperti Tuhan. Nggak bisa. Itu buah. Kemarin ya ada khotbah loh, katanya kita harus punya karakter seperti Tuhan. Hari ini saya mengambil keputusan saya mau mempunyai karakter kayak Tuhan. Nggak bisa, itu buah. Saya mengambil keputusan untuk tekun. Tekun itu kata kerja. Tahan uji itu noun, kata benda. Yang berikutnya, ya buahnya ada 2. Yang berikutnya adalah setelah tahan uji adalah apa? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan ayat 5 mengatakan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi ya, kesengsaraan adalah faktor eksternal. Yang saudara bisa kontrol hanya tekun. Tekun berarti apa? Sabar dan bertahan. Saudara tabur tekun tiap hari. Tabur kesabaran dan pertahanan setiap hari. Tuhan, aku mau bertahan Tuhan. Sampai kapanpun. Walaupun keadaanku gak enak di depan mata jasmaniku, aku tetap akan katakan Engkau baik Tuhan. Itu bertahan namanya. Itu bertahan. Nah lama kelamaan kalau saudara seperti begitu, lama kelamaan akan timbul kayak waktu saya lagi sakit ya, karena begitu terus kayak nggak peduli gitu. Dokter datang bawa vonis yang nggak enak, datang lagi bawa vonis yang enak, saya bilang nggak peduli, aku udah sembuh, aku sembuh dalam kayak ada sayapnya tuh nggak keluar, berasa begitu kayak ada sayapnya gitu. Berikutnya ketika dokter atau suster datang kasih kabar-kabar yang nggak enak, seperti nggak ada ngaruhnya, biasa aja gitu. Hari ini kamu kena infeksi perut misalnya, harus pakai antibiotik 2 bag. Hari ini kamu harus masuk ruang tindakan. Karena paru-parumu basah semua. Bersin pagi-pagi darah semua yang keluar. Hari ini kamu harus ditusuk dari sini, diambil cairannya keluar. Pertamanya cuma dek doang, habis itu biasa aja, nggak apa-apa Tuhan. Aku tahu Tuhan menyertai aku. Kayak gitu toh nggak? Nah itu kan nggak langsung timbul. Karakter kayak begitu kan nggak langsung timbul. Itu karena terus nabur ketekunan. Yuk tabur ketekunan, karena itu adalah kunci supaya saudara mempunyai karakter ilahi dan pengharapan. Dan pengharapan. Gimana ya Pak, saya tuh susah banget kalau disuruh berharap tuh susah banget. Kuncinya cuma satu, tekun aja tiap hari. Tekun sama doa, tekun sama baca firman, tekun ikut Tuhan. Tekun, yang namanya tekun tuh berarti gak bersungut-sungut. Keadaannya gak enak, Tuhan Engkau baik Tuhan. Itu sabar dan bertahan namanya. Terus tabur itu, lihat. Saya gak kaget kalau saya kesini lagi semuanya ada sayapnya tiba-tiba. Pak Wijaya, ruangannya jadi sempit banget, bersayap semua. Praise and worship pada melayang-layang gitu. Itu yang saya rasain loh, itu benar-benar saya rasain. Soalnya istri saya pernah nanya gini, kamu rasanya apa? Saya pernah ngomong, kayak ada sayapnya tau gak? Maksudnya apa? Gak tahu, kayaknya enak banget dan kuat banget gitu. Pernah saya ngomong begitu sama dia. Setelah beberapa minggu ya, melewati itu. Karena nabur tekun. Saudara, malam hari ini saya mau bagikan kepada saudara ada 4 valley, 4 lembah dalam hidup saudara. Yang saudara mungkin sudah pernah lewati, sedang lewati, dan
bukan nakut-nakutin ya, akan pasti lewati. Pasti lewatin. Ini lembah. Lembah-lembah kayak begini adalah lembah yang memang dibiarkan sama Tuhan terjadi dalam hidup ini. Tujuannya cuma satu kok, mendewasakan kita. Dan ketika saudara lagi melewati lembah-lembah ini, gak usah takut. Dia berjalan sama-sama saudara. Gak usah takut. Dia selalu ada di situ, tuh janjinya dia. Orang yang takut adalah orang yang tidak mengerti janji Tuhan. Saya ulangi ya, orang yang takut adalah orang yang tidak mengerti janji Tuhan. Jadi kalau banyak orang tanya begini, gimana nih Pak caranya segala macam, saya bilang udah tertulis ribuan loh janji di sini. Baca aja dan percaya. Efesus mengatakan begini, Efesus 1. Aku sudah menyediakan kuasa bagimu. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian. Itu kuasa yang disediakan bagi kita. Kepada siapa? Orang-orang yang passwordnya cuma satu, percaya. Kuasa yang membangkitkan Kristus dari kematian itu diberikan kepada saudara. Tapi ada orang yang nggak mau terima, nggak mau percaya. Saya beberapa kali mendoakan orang di rumah sakit, ada yang dalam kondisi yang biasa-biasa aja, dan waktu saya pulang sama istri saya ngomong gini, kenapa kayaknya dia nolak ya? Terus waktu ngomong sama suaminya kayaknya acuh tak acuh gitu, kayaknya bodoh amat gitu. Kamu rasa kayak gitu nggak? Iya. Gak enak ya tadi rasanya ya pas doa ya? Iya. Nah beda lagi sama satu orang yang kita datang udah kanker, udah tumor, udah gede banget di sini, di kepalanya. Udah gak bisa ngomong, udah lumpuh, gak bisa ngomong. Tapi waktu dikasih tahu, disuruh percaya dia masih bisa ngerti ya waktu saya ngomong. Dia ngangguk-ngangguk, istrinya juga, yes aku percaya. Perjamuan ya, Pak setiap hari perjamuan sama istri Bapak. Perkatakan udah sembuh, dia cuma gak bisa ngapa-ngapain. Sekarang jalan tuh. Sekarang jalan, udah bisa ngomong, udah bisa nulis. Dan saya udah janjian sama dia, nanti ngopi ya bareng-bareng. Lumpuh loh, lumpuh. Dan waktu dicek terakhir, tumornya tinggal segini. Dari yang segini. Mengecil. Dan progressing. Yang tadi saya bilang acuh tak acuh dan kondisinya kayaknya baik-baik aja. Berapa minggu lalu meninggal. Jadi tinggal terserah sama kita gitu loh. Mau terima, mau percaya atau tidak. Disediakan kok sama Tuhan. Kuasa yang membangkitkan Yesus dari kematian. 1 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. Mengatakan begini. 1 Raja-Raja 20 ayat yang pertama. Ben-Hadad, Raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, 32 orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Saya heran nih kalau baca ini ya. Kalau saudara pelajari pelajaran atau apa yang terjadi sama kerajaan Daud pada awalnya. Ini harusnya kalau mereka ngerti, mereka nggak akan lakukan ini. Ini dikepung sama 33 negara berarti kan. Ini kalau mereka mengerti apa yang terjadi sebelumnya, mereka nggak akan lakukan ini. Waktu Daud mau bangun bait Allah, Nabi Nathan kan ada advisernya, dia bilang, bro, lo tanya dong sama Tuhan. Boleh gak gue bangun bait Allah? Kan advisor, dia tanya sama Tuhan. Berdoa, puasa, balik lagi. Kata Tuhan gak usah. Nanti biar anak lu aja yang ngelahirin. Bangun itu bait Allah. Bahasa aslinya soalnya itu menolorkan bait. Saya kalau suka baca bahasa asli jadi begini nih. Bait Allah tuh nanti biar dilahirkan sama dia. Sama siapa namanya? Salomo. Kamu gak usah lakukan. Tapi karena kamu adalah inisiatornya, terjadilah sebuah perjanjian kudus. Tahu nggak isinya apa? Kerajaan dan keturunanmu akan kokoh sampai selama-lamanya. Itu karena ada satu raja yang memperhatikan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan tuh dilambangkan dengan tabut perjanjian. Kan dia ngomong gini, masa tabut perjanjian ada di bawah kemah yang reot, sementara aku ada di dalam istana yang penuh dengan kayu aras yang bagus. This is not fair, ini nggak adil. Ayo dong kita bangun bait Allah. Jadi saat itu hadirat Tuhan dilambangkan dengan fisik. Ini tabut perjanjian. Ya. Ini lambang fisiknya, hadirat Tuhan. Sekarang hadirat Tuhan di dalam sini. Zaman itu, nanti satu waktu kita bisa belajar, zaman itu ya semuanya orientasinya pengorbanan. Pengorbanan. Zaman kasih karunia, pengorbanan tidak ada artinya tanpa ketaatan. Karena ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Ya itu harus kita mengerti, tapi itu nanti pelajaran berikutnya lah. Ya.
Itu harus ngerti. Jadi pengorbanan saudara nggak ada artinya tanpa ketaatan. Karena inside out bukan outside in. Engkau melihat wanita sudah menginginkan kau sudah sama dengan berzina. Engkau membenci saudaramu kau sudah sama dengan pembunuh. Belum secara letterlock membunuh orang udah sama dengan pembunuh. Inside out. Nggak bisa ngumpet dari Tuhan. Ketaatan lebih dahsyat dari pengorbanan. Nah, itu yang akhirnya membuat Tuhan sampai gini. Wow, engkau betul-betul memperhatikan hadiratku. Terjadilah keluarlah covenant, perjanjian kudus, kerajaan dan keturunanmu akan kokoh sampai selama-lamanya. Nah, setelah itu keluar nih perjanjian itu. Tuhan kan adalah Tuhan nggak bisa melawan apa yang dia sudah katakan. Dan setelah itu terjadilah bangsa-bangsa atau kerajaan-kerajaan di bawah keturunan Daud yang hidup dalam dosa. Termasuk anaknya Salomo. 1000 ceweknya. 700 istri, 300 gundik. Satu pasang mertua aja udah repot nih, banyak banget ya. Ribet banget tuh Salomo tuh. Iya kan? Ya. Iya loh, saya kalau baca itu buset. Terus ya, bukan hanya dia aja, beberapa gitu loh yang hidup dalam dosa. Semua selalu firman Tuhan katakan begini, harusnya aku menghancurkan atau mengoyakkan kerajaanmu. Terus selalu ada kalimat begini, tetapi karena moyangmu Daud, aku luputkan engkau. Karena ada perjanjian kudus itu. Udah gitu 300 tahun nih, Daudnya udah gak ada, udah meninggal. Ada kerajaan yang menyerang Raja Hizkia. Ini Daudnya udah gak ada. Diserang sama bangsa Asyur. Mereka lagi berkemah di depan kerajaan Hizkia, besoknya mau diserang nih. Tahu apa yang terjadi? Tuhan mengirimkan malaikatnya dan 185.000 loh. Itu banyak banget, 185.000 tentara Asyur mati. Mati. Karena apa? Karena Daud, moyangnya. Kerajaan dan keturunanmu akan aku kokohkan sampai selama-lamanya. Sekarang yang jadi bangsa keturunan Daud siapa? Bangsa Israel. Harusnya nih ya. Siapapun yang mau menyerang bangsa Israel, baca tuh covenant dan lihat sejarahnya. Makanya gak terkalahkan, padahal yang percaya Yesus gak sampai 5%. Tapi karena ada perjanjian kudus dari Tuhan, bukan sekedar mereka dikokohkan dan lawan-lawan mereka ditumpas, bukan itu hanya itu saja. Mereka menolorkan inovasi-inovasi yang luar biasa di sana. Ada tour ke Tel Aviv, yang saudara hanya masuk ke dalam, bukan ke holy sites, tapi ke dalam perusahaan-perusahaan. Kalau saudara pernah berpikir bahwa yang melahirkan prosesor atau elektronik itu adalah Jepang, Korea atau Cina, salah. Mereka, sistem perbankan yang paling top mereka yang lahirkan, sistem pertahanan mereka yang lahirkan semua di sana. Mereka nggak gembar-gembor, mereka main royalty. Mereka nyantai aja, kayanya luar biasa. Mereka pegang yang namanya sistem pertahanan Amerika. Mereka yang memegang sistem perbankan dunia. Tapi gak ada yang tahu, nyantai aja. Karena apa? Keturunan dan kerajaanmu aku kokohkan selama-lamanya. Jadi ini, waktu nyerang begini, ya. Nih lihat, 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Mereka nyerang di atas gunung. Ini yang terjadi. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Kenapa? Udah kalah nih, mereka nyerang di atas gunung dan kalah ya. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata atau valley atau lembah, bahasa aslinya, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Dengan kata lain begini, wow kita nyerang di atas gunung dan kita kalah. Oke sekarang kita nyoba yuk di valley, kita nyoba nyerang mereka di lembah, pasti kalah. Tuhan dengar dong ini. Tuhan bilang iya ampun. Udah lo gue kalahin di atas gunung, mau coba-coba di atas. Tuhan akhirnya mengeluarkan statement lagi lewat perantaran ini. 1 Raja-Raja 20 ayat 28 mengatakan begini. 1 Raja-Raja 20 ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel. Beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran atau Allah valley atau Allah lembah. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kalau saudara ada di atas gunung lagi senang-senang, Tuhan ada di situ. Saudara lagi lewatin lembah, Tuhan ada di situ. Dia adalah Tuhan yang ada di atas gunung ketika saudara lagi senang-senang. Dan dia juga Tuhan yang memimpin saudara ketika menghadapi kesengsaraan hidup.
Ulangan 11 ayat yang ke-11 mengatakan begini. Dalam setiap perjalanan hidup manusia menuju tanah perjanjian, menuju apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saudara. Pasti saudara akan lewatin gunung dan lembah. Untuk apa? Menata karakter saudara. Jadi akan banyak pintu-pintu yang ditutup daripada yang dibuka. Karena itu sekolah kehidupan. Jadi tenang aja. Nanti pintu ketutup, nggak apa-apa, kecewa. Pintu ketutup lagi, kecewa. Pintu ketutup lagi, ditipu sama orang kita percaya, nggak apa-apa, ngucap syukur aja. Kita di situ diminta sama Tuhan menangani kekecewaan, belajar mengampuni, belajar untuk sabar, belajar untuk tekun. Nanti Tuhan cuma butuh satu pintu yang dibuka, dan ketika pintu itu dibuka terobosan terjadi. Dan ketika pintu itu dibuka, saudara udah dewasa rohani di situ. Karena banyak perkara besar yang dia mau titipkan di situ. Jadi dibiarin sama dia, jadi jangan kecewa. Kenapa nih gagal lagi Pak, nih kenapa gagal lagi? Di dalam Tuhan gak? Iya, hidup dalam Tuhan, udah tenang aja. Cuman itu aja kalau saya tanya. Pak, saya banyak dikecewain orang itu. Hidup dalam Tuhan gak? Iya, tenang aja udah. Memang banyak pintu-pintu yang ditutup. Nanti ketika waktunya Tuhan tiba, ya kita gak bisa paksa waktunya Tuhan terjadi. Dan ketika waktunya Tuhan terjadi, kita gak bisa stop juga waktunya. Karena itu kairos sudah. Dia yang tahu, makanya waktunya Tuhan selalu terjadi indah pada waktunya. Selalu gitu kan? Indah pada waktunya. Ulangan 11 ayat 11 mengatakan, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Oke, lembah pertama. Lembah pertama adalah lembah yang namanya lembah Sidim. Lembah Sidim ini adalah lambang daripada lembah di mana saudara sedang mungkin terikat sama dosa, hidup dalam dosa, diam-diam orang gak ada yang tahu. Atau udah lepas, tapi masih diinget-ingetin terus sama iblis. Dan kita percaya lagi, aku gak layak, aku gak bisa, dan lain sebagainya. Itu namanya lembah Sidim. Kejadian pasal yang ke-14. Kejadian pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-8 mengatakan begini. Kejadian 14 ayat 8. Lalu keluarlah raja negeri Sodom, raja negeri Gomora, raja negeri Atma, raja negeri Seboim, dan raja negeri Bela, yakni negeri yang dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah apa? Sidim. Oke. Terus mereka melawan raja-raja ini ya. Kemudian akhirnya ini ada 9 yang bertempur nih kerajaan. Kalau saudara pernah nonton Lord of the Rings itu kalau nggak salah cuma 5. Ini 9. Wah, heboh nih pasti lebih keren nih kalau di sini ya. Nah, ayat 10 mengatakan begini, Kejadian 14 ayat 10. Di lembah Sidim itu di mana-mana ada sumur aspal, tar pit itu bahasa Inggrisnya. Slimy tar pit. Jadi dia lengket banget gitu. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Ini banyak orang yang terjebak di dalam slimy tar pit di lembah Sidim. Ini kalau kita mau artikan dalam hidup sehari-hari kita. Ini lembah kejatuhan. Lembah di mana banyak orang hidup dalam dosa atau sudah lepas dari itu tapi masih self-talk di sini. Self-talk adalah pribadi yang paling banyak bicara sama saudara sendiri, adalah diri saudara sendiri. Dan seringkali ada penuduhan yang sangat akut dalam hidup ini yang iblis lakukan dan kita percaya. Makanya Roma 8 ayat 1, there is no condemnation, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi penuduhan. Hati-hati ketika kita bicara sama diri sendiri. Karena 80% suara yang masuk ke dalam diri kita sendiri adalah dari kita sendiri loh. Makanya orang bunuh diri gara-gara apa? Ngomong sendiri. Bertahun-tahun kan dia, aku gak layak, gak bisa. Kejadian eksternal yang terjadi sama dia itu hanya menstimulasi aja. Tiba-tiba blok bunuh diri. Ngomong sendiri soalnya. Ya, ingat kasih karunia Tuhan cukup. Cukup. Tapi jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Ya. Ada yang namanya akibat dosa. Saya nggak percaya yang namanya kutuk. Udah nggak ada. It is finished. Sudah selesai ribuan tahun yang lalu. Tuhan nggak kasih kutuk. Tuhan, orang banyak tanya sama saya, masih ada kutuk ya Pak? Kutuk-kutuk. Nggak ada. Nggak ada kutuk. Kecuali kalau kamu percaya ya. Nggak ada kutuk. There is no condemnation. Tidak ada lagi kutuk. Jadi jangan percaya sama hal-hal seperti itu. Gitu. Nah, yang kita harus pahami adalah dimanapun saya berada, Tuhan tidak pernah berseberangan sama saya. Dia ada di pihak saya. Ketika saya lagi sakit, kalau saya pengertiannya salah, menghadapinya juga salah. Saya tahu Tuhan ini penyakit bukan dari Tuhan. Saya tahu
tahu Tuhan Engkau ada di pihakku. Aku tahu Tuhan Engkau tidak pernah berseberangan dengan aku. Nah sekali lagi ya, ada akibat dosa. Ada akibat dosa, itu karena ulah kita sendiri, bukan hukuman dari Tuhan. Tuhan akan pasti mengampuni kok gitu. Cuman ada akibat dosa. Contoh, anak 22 tahun datang kepada saya ngomong gini, Pak tolong Pak doakan Pak. Kenapa? Pacar saya hamil, aduh. Saya pengerja gereja Pak, aduh. Pendeta belum tahu, orang tua belum tahu, aduh. Tolong Pak doakan Pak, doain apa? Bapak tahu kan Pak, kita bersepakat dalam nama Tuhan Yesus kita bersepakat. 2 orang 3 berkumpul, Tuhan jawab kan Pak, betul. Terus maksudnya apa? Tuhan tidak akan mempermalukan anak-anaknya kan Pak, betul. Tuhan penuh dengan mujizat kan Pak, betul. Tuh kan Bapak udah ngejawab semuanya kan Pak. Oke Pak, kita sekarang bersepakat dalam doa Pak. Kita percaya Pak ya, berdua ya Pak. Kalau besok pacar saya bangun pagi Pak, hamilnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Hampir saya jitak loh kepalanya. Emangnya kayak sakit pusing hilang besok, gila aja loh. Orang yang udah putus asa tau kan, putus asa. Akhirnya singkat cerita harus menikah di usia yang masih muda. 3-4 tahun pernikahan mereka kesulitan ekonomi. Itu karena akibat dosa. Tuhan ampuni. Kasih karunia cukup kok. Dia mati ribuan tahun yang lalu untuk dosa kita yang akan datang. Tapi jangan mempermainkan kasih karunia. Oh berarti kalau gitu I have the license to sin. Berarti saya punya sertifikat untuk berdosa dong Pak. Enak aja, berarti kamu tidak menghargai Tuhan. Dan ingat ada akibat dosa loh. Contoh, papa saya misalnya pergi bilang begini sama saya. Nih ya, kamu hati-hati ya, papa tinggalin nih obat merah. Hati-hati ya, nih obat merah ya. Papa pergi, mama pergi ya, jagain adik-adikmu ya. Hati-hati loh. Ini obat merah, kalau ada apa-apa obat merah loh. Papa mama pergi, saya jedok-jedokin kepala ke tembok. Saya loncat-loncat dari atas sampai berdarah-darah. Adik-adik saya bilang gini, ngapain lo? Tenang aja, kan ada obat merah. Nah. Yang bodoh siapa? Saya toh. Yang bodoh siapa saya? Oke deh, obat merahnya sembuhin, oke. Tapi kan ada boroknya. Yang sakit siapa? Saya kan. Ada boroknya, dilihat orang. Kenapa lo? Jatuh lo gitu. Kan dilihat, kelihatan kan akibat dosanya. Yang malu siapa? Saya. Yang bodoh siapa? Saya. Jangan mempermainkan darah Kristus. Tanggung sendiri. Udah tanggung sendiri, terus kita ngomong gini, lagi berharga Pak. Tuhan lagi hukum saya Pak. Akibat dosa, jangan sosok rohani-rohaniin deh. Akibat dosa tuh namanya. Lembah Sidim. Ya. Lembah berikutnya, yang kedua, namanya lembah Eskol. Bilangan 13 ayat 23 mengatakan begini. Bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya menggendongnya. Itu saudara bisa tahu ya, itu bukan susu dan madu aja loh. Buahnya aja besar-besar di tempat itu. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Lembah Eskol, ya lembah yang kedua adalah lambang pilihan manusia. Semua dari kita akan menghadapi ujian, cobaan, kesengsaraan, kesulitan. Semua dari kita. Ada yang menghadapinya dengan bermegah, ada yang ngacir, kabur. Semuanya ngadapinnya sama kok. Sama. Kita punya lembah masing-masing. Di lembah Eskol itu adalah pilihan. Saudara mau bilang apa sama lembah saudara ini? Bilangan 13 ayat 27, saudara sudah sering dengar cerita ini, mengatakan begini. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, ya, Bilangan 13 ayat 27. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Dan juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Mereka besar banget, mereka mengerikan. Memang tanahnya bagus sih, cuman ngeri loh kesananya. Yang mengerikan adalah ayat 33 sebenarnya. Bilangan 13 ayat 33. Ini yang saya bilang self-talk. Ini dangerous. Bahayanya luar biasa. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Betul, itu fakta ya. Oke. Ini yang mengerikan. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Yang ngomong mereka belalang siapa? Bukan musuhnya, mereka sendiri. Terus mereka yang lebih parah lagi, mereka ngomong gini. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Mereka berasumsi jadinya. Mereka juga menilai kami begitu kok. Padahal tuh musuhnya belum tentu ngomong begitu.
Ini yang saya bilang self-talk. Ngomong sendiri. Ini mengerikan. Makanya saudara gak pernah dengar nih nama-nama ini. Safat, Yigal, Palti, Nafbi. Pernah dengar? Gak pernah. Padahal tuh nama-nama ada di Alkitab saudara. Itu adalah nama daripada 10 pengintai. Saudara gak pernah dengar karena orang-orang itu mati di padang gurun dihukum Tuhan. Gak pernah masuk tanah perjanjian. Mereka bukan pembuat sejarah. Itu nama-nama ada loh di Alkitab. Tapi ada 2 nama yang saudara sampai hari ini masih mendokumentasikan nama-nama itu. Joshua dan saudara masih kasih nama anak-anak saudara Joshua dan Kaleb. Tapi nama-nama yang tadi kita gak pernah dengar. Saya kan khotbah begini nih ya. Istri saya kan ada. Gak ada nama-nama kayak gini. Mana ada orang tua ngasih nama Safat, Yagil, Palti, Galdian. Gak ada. Tiba-tiba bulan lalu saya kenalan sama orang namanya Palti. Kaget loh saya. Siapa namanya Palti? Pak Palti. Istri saya kan gak tahu ya. Dia gak ngeh gitu. Kenapa sih kamu? Namanya Palti. Emang kenapa nama Palti? Itu kan yang aku khotbahin. Terus kita pas sampai rumah kita baca lagi kan gitu. Nih maksudnya aku gini. Oh iya loh. Iya loh ada loh. Orang tuanya gak ngerti kali ya pas kasih nama ya. Ada Joshua sama Kaleb dikasih nama Palti. Pokoknya nama-nama 10 nama ini ya Bapak Ibu yang belum punya anak dan akan punya anak. Udah jangan dilihat aja. Jangan dikasih nama anak-anak itu loh. Kasian loh. Ini nama 10. Jangan mentang-mentang ada di Alkitab loh Pak. Jangan semuanya ada di Alkitab dikasih nama gitu loh. Ini nama 10 pengintai. Mati di padang gurun. Ketakutan semuanya tuh mereka. Kayak belalang. Kaget saya. Jadi saya punya teman namanya Palti sekarang. Tapi saya belum ngobrol. Ntar kalau ketemu lagi saya mau ngomong sama dia. Saya mau tanya sama dia. Saya kan baru kenal kan gak enak kan. Maksud baru kenal. By the way orang tua waktu kasih nama ada maksudnya gak? Tahu artinya gak gitu? Pengen nanya nih saya sama dia gitu. Pengen nanya. Orang Kristen juga soalnya. Anak Tuhan gitu. Kasian juga kan. Saudara, yang 2 orang ini, mereka melihat hal yang sama toh. Tapi saya kagum karena mereka bilang begini, memang mereka besar, tapi Tuhan saya lebih besar. Tuhan saya lebih besar. Semuanya lihat hal yang sama kok. Memang kanker saya kemarin mengerikan, tapi Tuhan saya lebih dahsyat. Lebih keren Tuhan saya. Makanya saya selalu bilang sama kanker saya kalau udah malam-malam istri saya udah pulang, saya bilang, gue mau tidur, lo ketemu bapak gue, lo tau gak bapak gue siapa? Lo ketemu sama dia ya, kelar lo nanti. Saya suka ngomong gitu loh. Sampai-sampai suster kalau masuk kamar, who you talking to? Ngomong sama siapa gitu. Ngomong sendiri, peperangan rohani. So saya bilang, Dad, saya berdoa panggil dia Daddy kan, Dad, I wanna sleep. Aku mau tidur ya Dad, tolong ya Dad. Aku mau tidur. Dari awal sampai akhir, tidur nyenyak terus. Gak pernah gak bisa tidur. Itu yang namanya pengharapan di dalam Tuhan. Tidur nyenyak. Ada apa yang terjadi tetap tidur nyenyak. Istri saya besok pagi datang lagi, buka kamar. Gimana? Bisa tidur? Bisa. Lama-lama dia udah gak nanya. Dia pas buka kamar, berapa lama tidurnya? Udah gak nanya, karena dia tahu saya pasti tidur nyenyak tiap malam. Selalu gitu. Lembah berikutnya saudara, namanya lembah Elah. Lembah Elah adalah lambang daripada lembah ketakutan. Di lembah ini terjadi sebuah pertempuran yang kita sudah sering dengar, namanya pertempuran antara Daud dan Goliat. Saya mau bawa ke saudara ke dalam sebuah kalimat ya, yang betul-betul akan memberikan pelajaran sama kita. Dari apa yang terjadi. Ada satu kalimat sebenarnya yang membuat akhirnya Daud bisa berhadapan sama Goliat. Ini cerita behind the scene. Ya. Lembah Elah adalah lembah lambang ketakutan. Waktu itu kira-kira Goliat ngomong gini deh. Daripada kita repot-repot perang ntar banyak yang mati ya. Kita costnya juga gede. Udahlah gini aja deh. Lu kasih sama gue orang yang paling jagoan dari lo. Bertempur sama gue ya. Di ring UFC nih ya. Misalnya ya. Nanti misalnya lo kalah lo nyembah gue. Kalau gue kalah gue nyembah lo. Udah gitu. Simple sederhana. Oke gitu. Udah.
Alkitab mencatat Raja Saul pun cemas. Cemas semuanya. Nah, di dalam peristiwa ini tiba-tiba ada bocah 19 tahun disuruh sama bapaknya bawa roti sama keju. Yang roti buat kakak-kakaknya, kejunya buat prajurit-prajurit. Siapa yang suka roti sama keju? Ih, banyak juga ya, dahsyat ya. Roti sama keju, iya yang gak pernah makan cobain deh. Roti sama keju, apalagi kejunya meleleh. Yes, haleluya, haleluya. Kalau pernah ke kota namanya Madiun ya, kalau catat ya, Madiun, masuk ke pabrik roti namanya Bluder Cokro. Pernah dengar ya? Masuk ke situ, itu pabrik roti ya. Di situ ada roti Bluder, ya tulisannya golden cheese. Apa itu? Ketika dibuka, itu dia punya cheese atau keju tuh meleleh, tau gak? Belinya pas lagi panas-panas keluar dari oven, itu kan pabrik tuh ya. Buka, makan di situ. Saya pun meleleh lihat. Kalau Superman ya, kalau tahu Superman dia kalau kalah sama Krypton kan, Billy Lantang, roti keju. Meleleh langsung saya. Meleleh. Yang pendoa-pendoa apa sih? Apa sih Superman sama Krypton? Apa gue gak pernah dengar gitu. Maaf ya, maaf. Pendetanya kakak rohani dikit. Anak komik, maaf. Anak komik soalnya. Sorry ya, kurang rohani. Bocah 19 tahun datang ke lembah ini bawa roti. Kakaknya bilang ini, ngapain lu kesini? Disuruh pulang, diusir sama kakaknya. Oke? Ini kejadian nih. Dia kan gak tahu apa-apaan. Dia bangun pagi gak pernah berpikir satu hari nanti pas gue bangun pagi gue akan berhadapan sama raksasa. Gak pernah. Disuruh bawa roti. Waktu dia tinggalin domba-dombanya juga Alkitab mencatat cuman dikit. Cuman beberapa. Terus waktu dia datang dia lihat begini kan. Semua orang pada cemas. Ada apaan? Kan pasti nanya. Terus mereka bilang itu diceritain lah itu Goliat gitu. Dia mungkin lihat dari jauh. Oh. Gede sih memang. Cuman dia pasti gak ada rasa takut. Kenapa? Ini nih yang terjadi nih. Orang ya banyak yang menguasai firman. Hamba Tuhan banyak lah. Ya Pak Wijaya tahu lah. Kita kalau lagi seminar hamba Tuhan, wah menguasai firman. Belum tentu loh hamba Tuhan dikuasai hidupnya sama firman. Saya bulan lalu ngajar 200 hamba Tuhan di Surabaya. Saya bilang gini, kita kalau mau debat rohani, kita bisa debat kusir di sini. Debat teologi, wah udahlah hebat-hebat. Sekarang pertanyaan saya cuma satu aja. Hidup saudara dikuasai sama firman gak? Ketika orang tidak lihat, di balik mimbar, saudara ada di rumah. Yang bisa memvalidasi hidup saudara, itu adalah orang-orang yang ada di rumah saudara. Supir, pembantu, istri, anak. Tuh, ketika engkau dalam keadaan stres, apakah seperti yang kau khotbahkan di atas ini? Gak bisa, saudara gak bisa menilai saya ketika saya ada di sini. Tanya sama istri saya, sama anak-anak saya. Pak Billy kalau lagi keadaan sehari-hari kayak gimana? Supir, pembantu, tanya. Mereka yang bisa memvalidasi saya. Karena setiap kali kita datang ibadah semuanya kan baik-baik, ya kan? Tapi saya percaya di sini semuanya di sini baik, di rumah juga baik. Amin. 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 Ini saya bilang ya. Makanya Daud ya, Daud. Nggak ada orang lihat ya di padang gurun ya. Hidupnya karena dikuasai sama firman. Rahangnya beruang sama singa dipatahin sama dia. Gak ada yang lihat. Gak ada takutnya. Kenapa? Memegang sebuah pengertian yang dahsyat. Apa? 1 Samuel 17 ayat 26. Coba lihat. Ini adalah kalimat yang akhirnya membuat dia berhadapan sama Goliat. Coba baca kalimat ini. 1 Samuel 17 ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu? Dan yang menghindarkan cemooh dari Israel. Perhatikan kalimat ini. Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Kira-kira mungkin dia ngomongnya begitu tuh. Dia pasti nafsu banget nih ngomongnya. Siapa nih orang yang gak bersunat berani mencemooh barisan Israel ini? Ini kebenaran ini sebenarnya ya, perhatikan ini baik-baik. Kebenaran ini pasti dan mereka semua bangsa Israel termasuk Raja Saul tahu dan ngerti. Maksudnya apa? Maksudnya gini. Pada saat itu orang-orang atau bangsa yang tidak bersunat, dan itu kebanyakan memang bangsa-bangsa yang bukan bangsa Israel, itu mereka tidak punya urapan Tuhan. Dan mereka kalau nggak bersunat, melawan bangsa Israel yang bersunat,
yang artinya adalah mereka memiliki hadirat dan naungan dan urapan Tuhan, pasti kalah. Pasti kalah. Dan mereka tuh ngerti loh. Raja Saul ngerti, semua prajuritnya dan semua jajarannya ngerti tentang kebenaran ini. Ini yang saya katakan, orang kalau cuma ngerti firman, tapi hidupnya nggak dikuasai sama firman, kayak begini. Ketika ada ketakutan datang, dia ketakutan nih. Terus dia pas dinasihatin sama temannya, gak usah takut kan ada firman Tuhan. Emang iya sih, tapi gue takut banget, gue begini. Emang gue tahu tuh ada ayatnya. Kayak gitu tuh. Ini terjadi sama mereka nih. Mereka ngerti loh kebenaran itu. Tapi bagi mereka sosok Goliat yang ada di depan mata jasmani itu terlalu mengerikan. Emang bener sih, cuman lu berani gak nyobain satu sama dia? Kalau tiba-tiba gue mati gimana? Tapi mereka ngerti bahwa itu orang gak bersunat sebenarnya. Kalimat ini diucapkan sama bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Orang yang sebenarnya gak dipandang sama orang lain. Tapi karena bobotnya firman Tuhannya itu luar biasa. Kenapa? Karena dia punya pengalaman sama Tuhan. Dan pasti pada saat itu waktu dia ngomong, prajuritnya dengar, mereka bilang gini, bener juga sih, bener juga ya. Sampai diaduin ke raja. Dan gara-gara kalimat ini akhirnya dia bisa audiensi di depannya raja. Raja bilang gini, datangin sama prajuritnya, itu ada bocah ngomong gini. Menurut kita bener sih raja ya. Terus raja juga mungkin ngomong gini, bener juga sih, iya sih. Ini mana bocahnya, panggil. Pengen dapat sebuah pernyataan lagi gitu loh. Pas dia ngomong di depannya raja, itu kayak ada bobotnya, ada urapannya. Karena ngalamin Tuhan. Gak sekedar ngomong. Lu siapa? Kredibilitasnya siapa? Saya anak Isai. Saya lagi bawa roti ke sini. Terus dia ngomong gini. Saya udah biasa matahin rahangnya beruang sama singa. Bagi saya, raksasa itu sama aja. Itu binatang-binatang tidak bersunat dan mereka kalah sama saya. Bagi saya, dia juga tidak bersunat. Dan bagi saya, dia itu pasti kalah. Bentuknya aja beda. Yang di padang bentuknya binatang mengerikan itu, ini bentuknya cuma orang aja gede. Bentuknya aja beda. Statusnya sama. Pasti kalah. Bayangin ya, waktu dia ngomong tuh ada bobotnya loh. Sampai-sampai, perhatikan ini baik-baik. Nasib sebuah bangsa. Nasib sebuah bangsa diserahkan kepada bocah 19 tahun yang lagi bawa roti sama keju. Bukan sama prajurit. Sama bocah 19 yang hidupnya dikuasai sama firman. Makanya ya saudara gak usah jadi siapa-siapa. Hidupnya dikuasai firman aja. Ketika saudara bicara, didengar orang. Ada bobotnya. Saudara nasihatin teman saudara, ada bobotnya. Saya punya teman di sebuah kantor yang setiap minggu ada ibadah. Dan bukan sekedar ibadah, dia doakan kantor dengan tim temannya. Sekitar 4-5 orang doa puasa untuk teman-teman yang lain. Mereka lakukan itu sudah bertahun-tahun. Bulan-bulan ini mereka menuai jiwa. Ada orang-orang yang bukan orang percaya datang kepada mereka bilang gini, aku dengar Tuhanmu bisa menyembuhkan ya. Iya, aku mau ikut ibadah kantor boleh. Mulai ikut satu-satu. Kemarin dikasih lihat fotonya sama saya. Minta didoain, dibawa ke gudang. Karena dia gak mau ketahuan sama teman-temannya. Didoain. Tadi saya baru dapat kabar. Orang ini tadi pagi bilang, aku percaya sama Yesus. Teman saya biasa-biasa aja. Bukan hamba Tuhan terkenal, enggak. Enggak pernah bicara di atas sini, enggak. Jemaat biasa. Enggak perlu jadi siapa-siapa. Kalau punya pengalaman sama Tuhan, hidupnya ada bobotnya. Bocah 19 tahun yang bawa roti sama keju. Bisa berhadapan sama Goliat. Diketawain awalnya sama Goliat. Dia cuma bawa apa? Bahasa Indonesia katakan, why you bring sticks and stones to me? Lo menghina gue lo. Bawa batu sama umban. Batu sama umban. Gak ada artinya memang, diketawain sama Goliat. Tapi ini bocah, udah punya pengalaman sama Tuhannya. Batu sama umban bermitra sama Tuhan, mati Goliat. Tangisan saudara sama dengkul saudara untuk berdoa, gak ada artinya kadang-kadang. Dilihat orangnya cuma bisa doa doang, gak ada artinya mungkin. Tapi ketika itu yang saudara tabur, saudara bermitra sama Tuhan.
Kanker saya kalah tuh kemarin. Sembuh tuh saya. Saya cuma pakai tangisan sama dengkul. Karena Tuhan saya lebih besar dari segala-galanya. Hadapi apapun dalam hidup ini, saudara akan penuh dengan pengharapan. Kalau saudara tabur kehidupan intim sama Tuhan setiap hari. Gak usah orang lihat. Gak ada yang lihat, Daud gak ada yang lihat. Tiba-tiba di waktunya Tuhan, di saat yang tepat, dia gak pernah berpikir pagi itu waktu bangun pagi. Dia cuma tahu pagi itu gue harus nganter roti. Kuculuk-kuculuk nganter roti, tiba-tiba berhadapan sama Goliat, nasib sebuah bangsa diberikan kepada dia. Ujung-ujungnya jadi raja. Itu namanya lembah Elah, lembah ketakutan. Yang terakhir, lembah yang paling mengerikan. Yang saya bilang ini embahnya lembah. Namanya lembah kekelaman. Kita udah sering baca ya. Saya mau ajarkan kepada saudara sebagai ayat yang terakhir ya. Di dalam bobot kalimat ini keluarkan nama Raja Daud juga. Ada sebuah bobot yang luar biasa. Kita harus baca bahasa asli dan bahasa Inggrisnya. Nanti saya kutip bahasa Inggrisnya ya. Mazmur 23 ayat 4. Itu ayat favorit banyak orang lah ya. Mazmur 23 ayat 4. Mengatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan begini, though I walk through the valley, I walk through. Berarti saudara kalau ada di lembah kekelaman itu adalah lembah yang saya bilang embahnya lembah. Itu adalah lembah yang bukan aja lembah ketakutan, lembah kebingungan, lembah ratapan, lembah yang udah semuanya berkecamuk jadi satu di situ. The darkest of the darkest itu lembah kekelaman. Kalau main game tuh udah stage terakhir tuh udah. Lewatin itu udah merdeka udah. Ini lembah paling ngeri. Nah, Daud mengatakan begini. Though I walk through. Berarti ketika saudara ada di lembah ini, saudara lagi jalan lewat. Nggak menetap di situ. Lewat. Oke. Nah, dia kasih lagi nih bobot yang pengertian yang luar biasa. Dia kasih gini, dia kasih tau gini. Walk through the valley, terus dia keluarkan kata-kata ini. The shadow of death. Lembah bayang-bayang maut. Bawa pulang 3 pernyataan ini. Kalau itu adalah lembah bayang-bayang maut. Yang pertama, dia lagi kasih tahu sama kita. Ada sebuah pesan terselubung nih kasih tahu. Kalau itu bayangan seringkali tampaknya lebih besar daripada aslinya. Berarti kalau saudara lagi lewatin sesuatu yang mengerikan, lembah kekelaman, seringkali digede-gedein sama iblis. Ditakut-takutin, padahal gak begitu sebenarnya. Bayangan seringkali tampaknya lebih besar daripada aslinya. Yang kedua, tidak ada pernah satupun bayangan bisa melukai manusia. Gak ada tuh bapak-bapak meninggal karena ditabrak bayangan truk. Gak ada. Ada gak? Gak ada. Gak ada. Makanya dia bilang itu bayangan kok, tenang aja. You walking through. Yang ketiga, kalau itu bayangan berarti ada indikasi cahaya di situ. Karena kalau gak ada cahaya, gak mungkin ada bayangan. Dan dia lagi kasih tahu bahwa kalau itu bayangan berarti ada indikasi cahaya Tuhan di situ. Dengan kata lain, Tuhan berjalan sama saudara. Saya kanan kiri saya meninggal, kamar kanan kiri meninggal. Kamar sebelah sana berteriak keluarganya. Lantai saya lantai kemo soalnya. Ada satu lantai lagi, satu kamar mau bunuh diri orang. Mau loncat. Karena badannya kesakitan. Saya berjalan dalam lembah kekelaman, yes. Tapi gak pernah sehari pun saya berjalan dalam kegelapan. Kanan kiri saya gelap. Setiap hari ada pelitanya Tuhan yang cukup bagi langkah saya hari lepas hari. Gak pernah dikasih lampu sorot, gak pernah. Pelitanya cukup. Bagi saya, pelita itu, ketika saya tahu itu pelitanya Tuhan, walaupun kecil, itu cukup bagi saya. Cukup. Harusnya itu cukup bagi saudara. Karena itu indikasi dia sedang jalan sama saudara. Walaupun kecil pelitanya, saudara cuma bisa lihat hari lepas hari. Hari lepas hari.
Seringkali kita bilang gini, gimana nih Tuhan, kita mau lihat ujungnya. Enggak, Tuhan gak kasih penjelasan apa-apa. Tuhan cuma bilang gini, gak usah minta penjelasan, minta pimpinan aku aja. Aku akan memimpin engkau. Udah ikutin aja, ikutin. Makanya ketika melewati lembah seperti ini, seringkali pertanyaan-pertanyaan seperti ini keluar. Kenapa Tuhan? Kapan Tuhan? Mau kemana Tuhan? Bagaimana caranya Tuhan? Berapa lama Tuhan? Betul? Stop bertanya. Minta pimpinan aja. Nanti setelah keluar, kita lihat ke belakang, kita akan terkaget-kaget dan ngerti akhirnya. Oh gitu toh. Saya akhirnya sekarang ngerti. Kenapa saya harus lewati itu. Bukan untuk saya aja, untuk keluarga saya. Semuanya diubahkan Tuhan. Sebagai penutup, kesembuhan saya kemarin percuma kalau perubahan tidak terjadi. Karena mujizat bisa terjadi kapan aja. Tapi yang namanya perubahan karakter, Tuhan tidak akan paksa saudara. Dia punya kuasa untuk merubahkan saudara. Tapi kalau saudara nggak mau, dia nggak akan paksa. Makanya perjalanan ke Emmaus, firman Tuhan katakan begini, dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Ada satu sisi yang dia ingin sekali untuk diundang masuk. Dia nggak mau paksa. Mujizat bisa terjadi kapan aja. Jangan dikejar mujizatnya. Pastikan saudara berubah. Saudara berubah, mujizat ikut. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan.